Nanti sebentar keluar. Kamu bilang saja salah orang. Orang-orang di luar sana. Benar-benar buta mata hati. Sampai berbuat begitu padamu. Lidahmu terlalu cepat bicara. Keluar saja. Iya. Hei. Jangan ungkapkan identitasku. Mengerti? Baru saja tabib Liu salah mengenali orang. Kalian tidak perlu kaget. Maafkan saya. Barusan aku terlalu terburu-buru. Salah mengenali orang. Tidak apa-apa. Aku sudah bilang kan. Orang sepele seperti ini. Gimana mungkin jadi ketua Xuan Yimen? Benar kan? Kenapa bengong? Pergi tuangkan teh untuk tabib Liu. Tabib. Kenapa kamu lagi-lagi memukulku? Ada apa? Tak apa-apa. Aku cuma lihat wajahmu yang kuning pucat. Hanya ingin membersihkan racunmu saja, Tuan Liu, dengan kehadiranmu. Nenek tua dari grup Hong, dalam keadaan aman dan selamat. Kelompok Hong juga tidak akan lagi menyalahkan keluarga Su. Anda adalah penyelamat seluruh keluarga Su. Tuan Li. Menggunakan uang orang untuk menyelesaikan masalah. Asalkan besok, Anda bisa mengumpulkan 30 juta. Pintu pengobatan misterius. Harus menjaga keluarga Su tetap aman. 30 juta. Dalam waktu sebentar ini, bagaimana aku bisa mengeluarkannya? Tuan Li. Bahkan tidak mengerti aturan dari pintu pengobatan misterius. Itu berarti hanya memintaku datang. Kalau begitu, aku tidak bisa menemani lagi. Liu. 30 juta. Ini tidak apa-apa. Apakah semuanya akan mengambil nyawa keluarga Su? Hanya 30 juta saja. Wen Shan pasti punya cara. Benar kan, sayang? Wanita. Ini uang tunai 30 juta. Aku mau ambil di mana 30 juta tunai itu. Tidak punya sedikit pun akal sehat. Hanya 30 juta saja. Kalian tidak bisa lebih berbakti lagi. Istri, jangan takut. 3 juta, aku yang urus. Bukan. Kamu nggak tahu malu. Kamu si sampah, tahu nggak 3 juta? Itu konsep apa? Bapak itu benar-benar buta mata waktu itu. Bagaimana bisa memilihmu? Orang yang suka berbohong seperti ini, menjadi menantu di keluarga Sukami. Benar-benar menyedihkan bagi kakak perempuan. Menikah dengan orang seperti kamu yang pengecut. Cukup kalian. Ye Lingtian adalah suami saya. Bicara juga harus lebih sopan. Lingtian, ayo kita pergi. Jangan dipikirkan. Yusue. Dia sudah seperti itu. Kamu malah masih membelanya. Aku bilang, Su Yusue. Sebenarnya dia sudah memberimu ramuan penghipnotis apa? Dia sudah seperti ini. Dia tidak punya otak. Kamu juga tidak punya otak, kan? Boleh memaki aku. Aku bisa mengerti. Tapi kalau kamu bilang begitu tentang kakakmu, aku harus menegurmu untuk dia. Berani-beraninya kamu memukulku. Gimana? Aku sudah bilang. 30 juta aku yang tanggung jawab. Kalau kalian tidak percaya, kita tunggu saja bukti. Bagus. Aku tunggu. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan 30 juta? Kalau saja aku bisa mengumpulkan 30 juta. 30 juta. Kalau kamu bisa mengumpulkan 30 juta. Aku pasti akan mengundang Dr. Liu untuk datang langsung ke sini. Aku akan mendapatkan 30 juta. Apakah kamu bisa mengundang Dr. Liu? Aku akan mendapatkan 30 juta. Apakah kamu bisa mengundang Dr. Liu? Kalau kamu bisa keluarkan 30 juta. Aku akan meninggalkan keluarga Su. Kalau kamu tidak bisa keluarkan 30 juta. Keluarlah dari keluarga Su kami. Nanti. Jangan minta belas kasihan dari kakak perempuan bodohku. Pertama. Aku bisa katakan dengan pasti. 30 juta aku bisa keluarkan. Kedua. Kalau memang aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan, aku tidak perlu kamu bilang. Aku sendiri akan meninggalkan keluarga Su. Ketiga. Kalau kamu masih terus bilang tentang kakak perempuanmu. Aku seharusnya mengajari dia pelajaran. Ye Lingtian, jangan anggap aku. Tenang dulu. Jangan. Tahan dulu. Aku pernah dengar, dia sendiri melawan 20 orang. Tidak terluka sedikit pun. Kalau begitu, mudah diatur. Kalau nanti, benar-benar tidak bisa mengumpulkan 30 juta, maka pergilah dari keluarga Su sendiri. Tidak boleh. Nanti kamu tidak hanya harus meninggalkan keluarga Su. Hubunganmu yang tidak berguna dengan kakakku, juga harus diputuskan secara tegas. Jangan sekali-kali berpikir untuk mendekati keluarga Su kami. Satu langkah pun dari siapapun. Jangan sekali-kali berpikir untuk mendekati keluarga Su kami. Satu langkah pun dari siapapun. Baik. Sepakat. Aku, Su Yusue. Selama aku masih istri Ye Lingtian.
Aku akan selalu menemani dia seumur hidupku. Tidak peduli dia jatuh miskin, atau berada di titik terendah. 3 juta itu, akan aku kumpulkan bersamanya. Kalau tidak cukup, sebagai istrinya, aku tak perlu kalian ingatkan. Aku tentu akan pergi bersama dia, meninggalkan keluarga Su. Itulah efek yang kuinginkan. Su Yusue. Apa sebenarnya yang dia lakukan untukmu, hingga membuatmu setia menemaninya sepenuh hati? Su Yusue. Lebih baik kamu berkata sesuai janji. Tak perlu diingatkan lagi. Saya masih merupakan kepala grup Su saat ini. Mengacu pada tindakan kalian hari ini, yang menghina suami saya. Su Zilong, Su Lili, dan Paman juga. Semua dana dari grup Su. Mulai hari ini, akan dibekukan semuanya. Sepenuhnya dibekukan. Dasar bajingan. Dia sudah mau pergi. Kenapa kamu malah muncul dan mengganggunya? Masih merasa dia tidak cukup marah. Ayah. Aku cuma takut dia berubah pikiran saja. Lihatlah kamu ini. Tenang saja, Paman. Apa kamu benar-benar percaya? Seorang menantu yang tidak berguna. Hanya mengandalkan jalan belakang, baru bisa dengan susah payah menjadi seorang asisten kecil di rumah sakit. Bisa dalam sehari. Mengumpulkan 30 juta. Bukan aku takut soal itu. Hanya saja aku hari ini sudah janji. Dengan seorang wanita yang cantik jelita. Berjanji akan memberinya mobil mewah. Sekarang kartu bank saya dibekukan. Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak ini? Tenang saja, Paman. 30 juta saya tidak bisa keluarkan. Tapi hal kecil seperti ini, masih bisa diatasi. Urusan mobil serahkan pada saya. Kuncinya, nanti aku akan mengantarkannya sendiri. Langsung ke tanganmu. Masih seperti Tuan Li. Tak heran berasal dari keluarga terpandang. Dermawan dan berani mengambil risiko. Ini tidak seperti beberapa orang. Yang hanya pandai bicara besar. Hidup tanpa tujuan. Ayah, bagaimana bisa kamu membawa Wenshan ke orang semacam itu? Penjahat kecil. Hanya bisa bicara besar, pengecut. Kalau nanti nggak bisa, mengeluarkan 3 juta ini. Aku rasa dia masih berani nggak? Seperti itu lagi. Ye Lingtian, apakah kamu sudah lama ingin bercerai denganku? Sudah lama ingin meninggalkan keluarga Su? Tidak. Kapan aku ingin bercerai denganmu? Kakek Su pernah menyelamatkanku. Aku sudah berjanji padanya. Aku akan selalu di sisimu, menjagamu seumur hidup. Kenapa kamu masih mau bertaruh dengan mereka? Padahal kamu jelas. Bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 ribu. Sekalipun. UR. Tenang saja, saya bilang akan saya lakukan. 30 juta. Saya bisa mengumpulkannya. Kamu masih bercanda. Biasanya cuma omong kosong saja. Sekarang sudah kapan ini? Masih saja berbohong. 3 juta ribu. Aku akan cari cara lagi. UR. Aku sudah memahami. Dulu saat bersamamu, aku banyak merasa tersinggung. Sekarang grup, menghadapi krisis sebesar ini, terjebak dalam kesulitan. Aku tahu kamu merasa tekanan besar. Aku juga ingin membantumu sedikit. Percayalah padaku. 30 juta. Aku pasti bisa mengumpulkannya. Apakah aku masih bisa percaya padamu? Aku adalah suamimu. Kamu tidak percaya padaku. Percaya pada siapa? Aku akan percaya padamu sekali lagi. Baik. Kalau begitu aku akan menelepon. Aku akan kembali beraksi. Pengawal berpakaian hitam dari gerbang Xuanyi. Salam kepada ketua gerbang. Cincin ini melambangkan identitas. Ketua sekte pengobatan mistik. Akhirnya akan kembali. Menemui para anggota. Selamat datang kembali, ketua sekte. Kali ini aku kembali. Tak ingin orang lain tahu. Jangan bocorkan rahasia ini. Aku tidak ingin menimbulkan keributan besar. Ketua. Akhir-akhir ini di Zonghai, anak-anak bangsawan yang sombong dan sewenang-wenang. Semakin banyak. Aku takut bertindak rendah hati. Ini sangat merugikanmu. Menghadapi hal seperti ini, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Iya, pintu kedokteran Suanyuan kami. Apakah ada seseorang bernama Liu Wensheng? Memang ada orang seperti itu. Orang ini memanfaatkan nama pintu kedokteran Suanyuan untuk mengumpulkan kekayaan secara besar-besaran, merusak reputasi Suanyimen. Usir dia dari Suanyimen. Saya lalai dalam pengawasan. Tuan Pintu, mohon maaf. Liu Wensheng akan segera diusir dari keluarga. Bagaimana dengan yang saya suruh periksa? Kekuatan kita, untuk sementara belum menyentuh Jin Cheng. Sulit untuk diselidiki. Bawahan sedang berusaha memperluas. 1 bulan. Aku ingin tahu semua informasi tentang saat aku diusir dari keluarga Ye. Semua beritanya. Siap, Tuan. Jacobin adalah akhirnya mencapai tahap Jindan. Ye Jianfei. Hitungan kita harus dihitung dengan baik. Beri saya panggilan. Ye Lingtian.
Kamu selama ini tidak melakukan apa-apa. Makan, minum, berjudi, jatuhin, ronding, biwan, sepele, perilaku yang sombong, boros, dan durhaka, CMLS. Gadis itu baru 17 tahun. Wajah keluarga Ye di ibu kota. Sudah kau buat malu. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ye Jianfei. Jangan anggap aku tidak tahu. Ini adalah kamu yang menuduh tanpa bukti. Kalau tahu begitu, apa gunanya? Kamu si sampah. Aku yang menyelesaikan. Aku akan pergi menyelesaikan masalah ayahmu itu, Ye Yanfei. Supaya kalian berdua bisa tenang. Di bawah sana. Segera berkumpul kembali. Bunuh dia. Lempar saja di tempat sembarangan. Lalu cari aku. Iya. Saudara yang satu ini memiliki bakat alami. Kalau bisa berada di dunia dewa yang penuh dengan energi spiritual, pasti akan menjadi seorang jenius luar biasa yang menguasai dunia dewa, yang tiada tandingannya. Sayangnya lahir di bumi yang kekurangan energi spiritual. Tolong aku. Sudahlah. Pertama, bawa dia pergi dari sini. Kalau suatu hari nanti kau berhasil menjadi dewa agung, kembalilah ke sini untuk membalas dendam. Hapuskan musuh dalam hati. Ye Jianfei. Tak kusangka, kan? Aku masih hidup. Berkat bantuan sang guru menyelamatkanku. Membawaku meninggalkan bumi, mencapai jalan spiritual. Kau menyebabkan ayahku meninggal dunia. Menghancurkan keluarga Ye yang sebenarnya. Hancur berkeping-keping. Kau menyebabkan aku mengalami konflik saat melewati ujian. Kalah telak di bawah petir ilahi Taiking. Semua ini adalah berkatmu. Semua ini. Semua hal ini. Aku akan menghitung semuanya denganmu. Ketua pintu. Istrimu oleh seorang manajer Banshee. Dengan alasan pinjaman. Jadwalkan pertemuan dengan seorang wanita muda. Manajer ini sudah melakukan banyak perbuatan keji. Korban-korbannya adalah gadis remaja. Aku khawatir nyonya dalam bahaya. Apa? Kirim semua orang dari menyembuhkan misteri. Bawakan aku YZH. Berjaga-jaga sampai penuh sesak. Kalau UR terjadi sesuatu, aku akan membuat seluruh keluarga Xie menjadi korban. Nona Su. Sekarang seluruh ban di Zonghai. Seperti menghindari wabah. Menghindarimu. Aku berani datang menemui kamu setelah mengambil risiko besar. Hanya demi bertemu denganmu. Kamu ingin membalas budi padaku bagaimana? Manajer Song, tolong jaga diri. Dengan nama pribadi, saya meminjam uang dari Banshee. Jumlahnya 30 juta. Nona Su. Apa yang kamu jadikan jaminan? Hati dari batu giok ini. Dibeli oleh kakekku 3 tahun lalu. Dengan harga 50 juta. Aku akan jadikan ini jaminan. Nanti akan aku tebus kembali. Ah, wanginya banget. Hehehehe. Nona Su. Saya rasa Anda bercanda. Maaf saya bicara terus terang. Liontin giok kecil ini sebenarnya tidak seharga 30 juta. Kalau begitu, apa yang manajer Song inginkan? Apapun yang dimiliki Su Yusue. Aku bersedia memberimu apa saja. Baik. Nona Su, hanya 30 juta. Setelah minum ini, aku beritahu kamu. Hahaha. Baik, katakan saja. Apa yang diinginkan manajer Song? Kelompok sekalian saat ini tidak memiliki apapun yang layak dihargai 30 juta. Namun, Nona Su, jika kamu setuju dengan saya, jangan bicara soal 30 juta. Kamu mau berapa? Aku sudah memberikannya padamu. Bagaimana? Lepaskan. Kamu sangat keji. Su Yusue. Kamu apa sebenarnya? Hanya seorang wanita yang pura-pura dingin di depan orang lain. Nanti aku akan membuatmu berlutut. Merangkak ke tempat tidurku. Hahaha. Nanti aku
Akan membuatmu berlutut, merangkak ke tempat tidurku. Hahaha. Kamu siapa? Kalian siapa? Aku orang yang tidak bisa kamu ganggu. Buka matamu yang seperti anjing. Aku adalah wanita Ye Lingtian. Apakah kamu juga berani menyentuhnya? Karena dosa yang kamu lakukan sebelumnya, tidak ada yang peduli. Kalau begitu, hari ini aku yang menyelesaikannya untuk mereka. Wen Jie. Potong satu tangannya. Benar. Kamu harus bersyukur. Kamu tidak menyentuh Yuer. Kalau tidak, itu bukan sesederhana satu tangan saja. Kamu berani menyentuhku. Kamu tahu siapa aku? Aku orang dari ban keluarga Xie. Kamu berani bertindak di Zonghai terhadap orang ban keluarga Xie. Seluruh dunia hitam dan putih di Zonghai. Aku akan membuatmu menanggung semua ini. Tunggu saja aku. Keras kepala dan tak bisa diubah. Aku bertaruh denganmu. Bahkan jika aku menjadi kamu, jangan harap keluarga Xie. Seluruh Zonghai pun tak ada yang berani mengurusnya. Sebenarnya kamu siapa? Kamu tidak pantas tahu. Baru saja mengambil sesuatu dari Yuer. Apa itu? Jangan pura-pura di depanku. Aku benar-benar tidak mengambil apa-apa. Sepertinya masih belum mengerti situasinya. Wen Jie. Potong juga tangan satunya. Iya. Jangan-jangan. Liontin Giok. Giok. Liontin Giok ada di tubuhnya. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Giok. Liontin Giok ada di tubuhnya. Aku tidak mengambilnya. Wen Jie. Tidak diambil. Ling Tian. Kenapa kamu di sini? Masih bertanya padaku. Keluar juga tidak beritahu aku. Kamu ini binatang. Jangan buang waktu bicara dengannya. Dia akan segera mendapatkan hukuman. Berani mengganggumu. Aku akan buat dia kehilangan segalanya di seluruh kota Zonghai. Semua miliknya hilang. Wen Jie. Telepon ke Ban Xie. Batalkan kerjasama mereka. Semua kerjasama. Ye Ling Tian. Sebenarnya kamu siapa? Aku dikirim dari langit. Untuk melindungimu. Kalau kamu tidak mau bilang, ya sudah. Kenapa harus menipu dengan ini? Gadis bodoh. Kamu dan Pak Su. Saat aku gagal melewati ujian. Dengan segar di tubuhku. Saat kembali ke bumi, kamu menyelamatkanku. Aku, Ye Ling Tian. Berterima kasih. Tentu aku akan melindungimu seumur hidup. Aku sudah memutuskan semua kontrak dengan Ban Xie. Dan juga menjelaskan alasannya. Percayalah pada manajer Song. Telepon akan segera datang. Brengsek. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Seluruh grup Xie. Baru saja karena kamu kehilangan 3 miliar yuan. Aku lihat kamu, manajer ini, benar-benar sudah habis tenaga. Segera rapikan barang. Keluar dari sini. Pak Su. Aku salah. Aku terbawa nafsu dan buta. Aku tak mengenali orang besar. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku mohon pada kalian. Aku mohon kalian lepaskan aku. Aku punya orang tua dan anak kecil. Seluruh keluarga mengandalkan penghasilanku. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon padamu. Tuan Su. Saudara Ye. Tolong, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Ling Tian. UR. Jangan merasa kasihan pada binatang seperti ini. Biarkan dia. Dia akan menyakiti lebih banyak orang. Ayo kita pergi. UR. Kamu keluar dulu. Tunggu aku di luar. Wen Jie. Beli tempat ini, KTV. Hancurkan semua rekaman kamera. Tuan Menara, KTV ini sudah menjadi properti milik sekte suami kami. Kamu memang cukup teliti. Ngomong-ngomong, bagaimana urusan di Beijing? Tuan rumah, tenang saja. Sekarang, Ye Jianfei selalu mengawasi. Di bawah pengawasan sekte pengobatan Xuan kami. Sulit melarikan diri. Baik, kerja bagus. Kamu pulang. Iya. Ye Jianfei. Bagaimana kamu melakukannya? Aku sudah berjanji pada Kaisu untuk melindungimu. Aku pasti tidak akan mengingkari janji. Soal bagaimana caranya, sekarang belum bisa kukatakan. Ye Ling Tian. Aku tahu kamu punya rahasia. Kalau kamu tak mau bilang, aku juga tak akan bertanya. Tapi kamu harus janji padaku. Kalau suatu hari kamu harus pergi. Tolong bawa aku juga, ya? Baik, tidak masalah. Ini. Kamu pakai dulu. Ini. Jangan salah paham. Ini bukan cincin pernikahan. Lalu apa ini? Kamu pegang cincin ini. Mengalihkan ban terbesar di dunia. Suez Bank. Dapatkan 30 juta uang tunai.
Apa? Nyonya, ada yang bisa saya bantu. Saya ingin menarik 30 juta uang tunai. Ini lagi transaksi besar, ke sini. Silakan ke sini. Nona, permisi, apakah Anda sudah membuat janji sebelumnya? Harus saya akui, Anda bisa menjadi pengguna ban Suez kami. Ini suatu kehormatan bagi kami. Saya tidak membuat janji sebelumnya. Maaf, Nyonya, jika tidak membuat janji terlebih dahulu, kami tidak bisa memproses pinjaman. Xiao Li, datanglah untuk melayani Nyonya ini. Saya tahu tanpa janji, tidak bisa diproses. Tapi, saya punya cincin ini. Cincin apa? Bisa bernilai 30 juta. Nyonya ini, lebih baik jangan bercanda. Ini adalah cincin Tianxuan dari sekte Xuan Yimen. Ini adalah cincin Tianxuan dari sekte pengobatan misterius. Nona ini. Bisakah saya melihatnya dengan saksama? Cincin yang ada di tangan Anda. Cincin yang mulia ini. Tak disangka, dunia ini hanya cincin Tianxuan. Ternyata di tangan wanita yang tak mencolok ini. Nyonya, mohon maaf atas perilaku saya yang tidak sopan tadi. Anda sekarang adalah pemegang cincin Tianxuan. Anda sekarang dapat kapan saja menarik 50 miliar euro dari Ban Suez. Apa? 500 miliar euro. Sebuah cincin bernilai 500 miliar euro. Ye Lingtian, kamu sebenarnya masih menyembunyikan berapa banyak hal dariku. Aku tidak butuh sebanyak itu. Saya hanya butuh 30 juta tunai. Itu saja. Nona, apakah saya salah dengar? Yang Anda pegang itu. Anda yakin? Hanya akan menukarnya dengan 30 juta tunai. Maaf saya harus jujur. Ini benar-benar terlalu berlebihan untuk digunakan seperti ini. Satu-satunya di dunia. Ya, jadi saya perlu mengonfirmasi kembali dengan Anda. Apakah Anda yakin hanya akan mengambil 3.000 juta tunai? Saya yakin. Madam, maaf mengganggu istirahat Anda. 30 juta yuan tunai sudah ditransfer ke rekening Anda. Terima kasih. Tidak usah sungkan, Bu, karena status Anda yang mulia. Rekening Anda akan ditingkatkan dari kartu emas VIP menjadi kartu hitam berlian. Karena kartu hitam tingkat berlian memerlukan proses khusus. Jadi dalam 1 minggu ke depan, akan ada petugas yang menghubungi Anda untuk mengirimkan kartu hitam berlian baru Anda ke tangan Anda. Anda tidak perlu terlalu sopan. Jangan bilang begitu. Dengan status Anda yang terhormat, uang bagi Anda hanya angka belaka. Kami hanya ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada Anda dan orang besar itu. Uang ini saya pinjam dari dia. 30 juta. Nanti saya akan mengembalikannya kepadanya. Tidak perlu. Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan pada saya. Anda benar-benar jangan terburu-buru. 30 juta. Bagi Ban Suez. Itu hanyalah setitik debu di alam semesta. Kapan saja bisa membayar kembali. Tidak masalah. Cincin ini ada padamu. Berapa banyak lagi yang bisa didapatkan? Nyonya Su. Seperti yang saya katakan tadi. 500 juta euro. Anda berubah pikiran. Tidak apa-apa. Saya akan segera menyiapkannya untukmu. Tidak perlu. Saya hanya bertanya saja. Baik, Mingzi, Ye Lingtian. Sebenarnya kamu siapa? Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikannya dariku? Su Yusue. Nyonya Su. Senang bertemu dengan Anda, muda dan cantik. Selain itu, juga bijaksana. Sayangnya, kami di Suez tidak bisa memberikan layanan lebih. Hingga di sini saja hari ini. Ke depan, jika Anda memiliki masalah terkait dana, harap segera beritahu saya. Baik, terima kasih, Pak Direktur. Silakan lanjutkan dengan urusan Anda. Baik, Bu Su, hati-hati di jalan. Su Yusue. Kenapa kamu di sini? Su Yusue. Ketika grup Su menghadapi krisis ini, kamu tidak di perusahaan. Kenapa kamu keluar? Kakek benar-benar buta mata. Menyerahkan grup Su padamu. Gadis yang tidak mengerti apa-apa ini. Urusan saya. Kalian sebaiknya jangan terlalu ikut campur. Masih keras kepala. Kalau besok tidak bisa bawa 30 juta. Akan menyinggung seluruh grup Hong. Grup Su. Akan hancur di tanganmu, Su Yusue. Ayah, kamu bilang tentang Ye Lingtian si sampah itu. Apakah dia takut dan lari? Kalau tidak, mengapa hanya Su Yusue yang di sini? Orang ini dengan tentu saja tidak bisa dibandingkan. Lihat ini, apa ini? Ini baru saja diurus oleh Wenshan untukku. Kartu emas VIP Suez. Suami bodohmu, Ye Lingtian. Benar-benar tidak bisa dibandingkan. Berani mengintimidasi yang mulia. Istri kepala sekte pengobatan Xuan. Aku lihat kalian benar-benar buta mata. Nona Su,
Dari penampilan Anda, jelas Anda orang penting yang lupa. Anda baru saja lupa kartu emas VIP Anda. Saya membawakannya untuk Anda. Di dalamnya ada 30 juta. Tolong jaga dengan baik. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa punya kartu emas VIP? Nyonya Su baru saja naik kelas di bank kami. Pengguna seumur hidup kartu hitam tingkat berlian. Memiliki sebuah kartu emas VIP biasa. Ada masalah. Tidak mungkin. Sobat muda ini. Kamu pasti ditipu oleh makhluk itu. Perusahaannya sekarang berkonflik dengan raksasa bisnis grup Hong. Seluruh Ban Zonghai, tak ada yang mau memberinya pinjaman. Kenapa di tempat kalian? Statusnya tidak turun, malah naik. Aku bilang, kamu, kawan muda, pasti telah tergoda oleh makhluk halus. Tidak tahu asal-usul masalahnya. Gary, ngai tereng dengan hanca cacian uri, gitereng dengan hanca cacian rai, chchchn ong yesiu. Taicin la tereng dengan handuin hate catan pehatung hi, ngan hang sues. Sin hi. Ko Chuing Gife. Anda adalah kepala bank. Itu benar-benar tidak mungkin. Kepala Bank Suez yang terhormat. Bagaimana bisa sebodoh itu? Anda tahu perusahaannya. Hutang sebesar 6 miliar. Siapa orang tua itu? Satpam. Usir aku keluar. Aku ini Suez kalian. Pemegang kartu emas VIP yang terhormat. Pelanggan adalah raja. Ada yang memperlakukan raja seperti kalian. Kamu kira siapa kamu? Berani teriak-teriak di depanku. Ada orang sepertimu. Menjadi nasabah Bank Suez kami. Adalah aib kami. Berani kamu pukul aku. Seperti orang tanpa sopan santun sepertimu. Nampaknya bukan direktur ban ini. Tolong, datanglah. Ada yang mengaku-ngaku sebagai direktur kalian. Petugas keamanan. Usir mereka keluar dari sini. Lepaskan aku. Aku mau mengadu. Lepaskan aku. Aku mau mengadu. Semua benar kartu emas VIP. Ban Suez. Adalah temanku, Lee. Orang bodoh sepertimu. Jangan ikut campur. Pergi. Kalian terlalu semena-mena. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Nona Su. Maafkan aku. Membiarkan orang kasar seperti ini. Maaf mengganggu kesenangan Anda. Terima kasih, Pak Direktur. Hanya saja. Mereka sekarang. Sepertinya belum mau pergi. Begini. Saya yang kurang pertimbangan. Begitu. Saya sendiri mengantar Anda ke tempat parkir. Silakan. Paman. Masalah kartu sudah selesai belum? Apakah Anda masih terbiasa dengan layanan di Suez? Semua orang di sana adalah orang barbar yang tidak beradab. Direktur Lee, Xiao Li. Benar. Orang ini. Dia mengaku dirinya adalah kepala bank. Lihat, dari kepala sampai kaki. Benar-benar seorang penipu besar. Xiao Li, kalian kenal dia. Bagaimana kamu bisa bergaul dengan orang kasar seperti itu? Bergaul bersama. Xiao Li. Kalau kamu terus bergaul dengan orang seperti ini, aku harus memutuskan hubungan dengan ayahmu. Mereka telah menyakiti orang yang tak bisa mereka lawan. Apa? Direktur Lee, suami saya sedang menunggu saya di mobil di depan. Anda antar saya sampai sini saja. Sayang. Apakah benar Linda tentang misteriusnya? Kepala pintu Xuan Yi. Ada di depan sana. Nyonya Su terlihat sangat sopan dan anggun. Lembut dan penuh wibawa. Suami Nyonya Su. Dia pasti juga sangat tampan. Hari ini aku tidak akan mengganggumu dulu. Kita bertemu lagi lain kali. Sebenarnya apa yang mereka katakan tadi benar. Saat ini grup Su kami memang memiliki utang 6 miliar. Dan karena alasan grup Hong, tidak ada satu ban pun di kota Zonghai yang bersedia memberi pinjaman kepada kami. Tidak apa-apa, Nona Su. Ban Suez akan menjadi temanmu selamanya. Tidak ada ban yang mau meminjamkan uang padamu. Suez bersedia. Tidak ada ban yang mendukung grup Su. Suez bersedia. Ban Suez akan menjadi pendukung kuat Anda selamanya. Asalkan Anda membutuhkan 50 miliar euro, Anda bisa ambil kapan saja. Terima kasih, Pak Direktur Lee. Kalau begitu, saya pergi. Pak Direktur Lee, silakan sibuk dengan urusan Anda. Silakan. Benar-benar dia. Sekumpulan sampah. Kalian tidak mengerti apa arti. Mempersiapkan pasukan selama 1000 hari. Digunakan dalam 1 hari. Kami keluarga Su telah membesarkan kalian selama bertahun-tahun. Sekumpulan orang tidak berpendidikan. Masuklah. Kenapa? Aku masuk ke kantorku. Masih harus ketuk pintu. Ini kantorku. Apakah kamu nyaman menggunakannya? Tidak mungkin ada yang lupa tentang taruhan kita, kan? Kenapa? Jumlah 30 juta yang kamu inginkan. Jumlah 30 juta yang kamu inginkan ada di sini. Aku sudah memenuhi semua permintaanmu. Sekarang giliranmu untuk tampil. Kalau tidak, nanti kamu tidak akan bisa mengundang Dr. Liu.
Li Wensheng merusak nama sekte pengobatan mistik. Aku mengusirnya dari sekte pengobatan mistik. Aku ingin lihat apakah dia berani datang lagi. Aku tidak pernah bilang akan memberimu 30 juta ini. Kalau tidak memanggil tabib Liu, maka kamu yang harus pergi. Kamu sembarangan ambil kartu. Berarti kamu menipu aku, ya? Benar. Memang ada 30 juta di kartu itu. Tidak mungkin. Dia dari mana bisa mengumpulkan 30 juta? Kamu jangan ikut campur urusan ini. Wenshan. Segera hubungi Dr. Liu kemarin. Agar dia datang. Ini. Ayah. Dr. Liu dari sore hari menelepon Wenshan. Membanting teleponnya dengan kasar. Dr. Liu sepertinya tidak akan datang lagi. Bodoh sekali orang ini. Aku benar-benar dirugikan olehmu. Tahukah kamu? Jangan cari aku lagi nanti. Iya, Wenshan. Cepat telepon Dr. Liu. Panggil dia. Ini. Sangat bagus. Ayah, keluarga Sukita akan diselamatkan. Aku tak perlu lagi menjalani hari-hari yang penuh tekanan ini. Kenapa bengong, Wenshan? Telepon saja. Aku akan memberitahumu, kenapa dia tidak berani menelepon. Karena Dr. Liu tidak bisa datang. Kamu bilang apa? Ini. Apakah yang dia katakan benar? Tabib Liu tidak bisa datang. Lalu bagaimana ini? Grup Su dengan aset ratusan miliar. Apakah akan runtuh begitu saja? Grup Su. Apakah benar-benar akan hancur di tanganku? Su Qinglei. Kamu bilang dokter hebat dari sekte pengobatan mistik. Apakah dia tahu kalau tuan tua itu mungkin sudah tidak bisa bertahan lagi? Dr. Liu sedang ada urusan mendadak. Dia tidak bisa datang. Apa itu? Sekelompok orang tidak berguna. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemarin masih baik-baik saja. Hari ini jadi tidak bisa. Katakan. Apakah kamu benar-benar menipuku? Tuan Hong, saya mana berani menipu Anda. Semua yang saya katakan adalah fakta. Kemarin jelas-jelas bilang baik-baik. Dewa pengobatan Liu. Tak disangka hari ini entah kenapa. Justru tidak datang. Aku juga tidak tahu apa keadaannya. Aku benar-benar buta mata. Dulu aku dengar kata-katamu. Bawa tuan ke tempat kalian. Grup Su. Apakah kamu tahu betapa besar kerusakan yang kalian buat? Sang tua benar-benar bermasalah. Aku akan membuat seluruh keluarga Su menjadi korban. Su Yusue. Dialah yang memimpin grup Su. Kamu berdasarkan apa bilang ayahku? Iya, Tuan Hong. Ini Su Yusue yang benar-benar memimpin grup Su. Kalau ada apa-apa, kamu cari dia. Aku cuma pegawai biasa. Iya. Karena dia sendirian. Itu membuat seluruh perusahaan Su kami berutang 6 miliar. Semua itu salah dia. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kakek memberikan posisi ketua dewan direksi perusahaan Su kepadamu. Padahal dia tidak bisa apa-apa. Sejak kecil sudah pandai manja. Baru saja mendapatkan kasih sayang tuan tua. Sekarang tuan tua sudah tiada. Kau menunjukkan sifat aslimu. Su Yusue. Grup Su sudah memeliharamu bertahun-tahun. Tapi kau bahkan tidak sebanding memberi makan anjing. Kau tidak punya kemampuan apapun. Tapi berani dengan sombong mengambil alih grup Su. Bisakah kamu kencing dan melihat dirimu sendiri? Omong kosong sekali. Masih merasa pukulan itu kurang. Kamu. Tentang Tuan Hong. Saya sangat menyesal. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan. Saya akan segera pergi meminta bantuan. Dokter pribadi Tuan Tua Zhang Zixiang. Hingga saat ini, kalian masih saling menyalahkan. Kelompok Su bisa sampai hari ini. Kalian memang pantas mendapatkannya. Dokter, bagaimana sampai sekarang? Belum bisa menemukan penyebabnya. Setelah pemeriksaan yang teliti, dapat dipastikan, pasien menderita disbiosis mikrobiota usus. Singkatnya, adalah mikroorganisme dalam usus pasien, tidak seimbang. Menyebabkan peningkatan asam lambung dan pH naik. Panas di dalam, dingin di luar, ketidakseimbangan panas dan dingin. Kemudian menyebabkan pasien muntah dan diare. Jadi akhirnya, membuat pasien demam tinggi yang tak kunjung turun. Lalu, apa solusi pengobatan yang bisa dilakukan? Misalnya saja, kalau perut pasien. Ini adalah tanah yang penuh dengan rumput hijau. Jadi, asam lambung adalah rumput yang tumbuh di tanah, ladang rumput yang luas. Sekarang gulma terlalu banyak, dan diantaranya tercampur. Gulma yang kering dan mati, mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Cara yang paling efektif adalah membuang seluruh bagian gulma ini, lalu menaburkan biji rumput baru di tanah. Sepertinya begitulah prinsipnya. Ada proses yang bisa dilakukan. Metode ini mungkin akan sulit diterima oleh pasien. Karena perlu membuat orang normal, darah lambung yang berisi asam lambung, dimasukkan ke dalam tubuh pasien, untuk memperbaiki gangguan asam lambung. Apakah tidak ada pengobatan yang lebih baik lagi? Ini adalah pengobatan terbaik saat ini. Penyakit Tuan Su, semakin hari semakin parah, tubuhnya juga semakin lemah. Aku rasa memang, tidak bisa ditunda lagi. Memasukkan asam lambung orang lain, ke dalam tubuh kakek. Kau benar-benar bisa memikirkannya.
Pengobatan seperti ini. Seberapa yakin kau? Seberapa yakin kau dengan pengobatan seperti ini? Siapa kamu? Nama saya Su Yusue. Saya adalah direktur sekaligus ketua rumah sakit Su. Ini adalah Tuan Hong. Dokter pribadi yang dipekerjakan dengan harga mahal. Zhang Zisiang. Saya memiliki keyakinan 80%. Bisa membantu Tuan memulihkan kesehatan. Tunggu sebentar ya. Aku mau minta izin sama ayah dulu. Sangat menjijikan. Aku juga nggak tahu. Apakah bos bisnis itu setuju? Iya. Bagaimana bisa ada cara seperti ini? Ayah. Begitulah. Dokter macam apa ini? Menghabiskan begitu banyak uang. Merawat selama bertahun-tahun. Tapi malah mengeluarkan cara yang jelek seperti ini. Seperti tukang jagal. Saya menolak rencana ini. Kalau dia tidak bisa memberikan rencana yang lebih baik lagi. Biarkan dia mengemasi barangnya dan pergi. Dan juga mengambil kembali semua yang dia dapatkan di grup Hong. Tuan. Jangan marah, Tuan. Silakan istirahat dulu. Rencana omong kosong apa itu? Seluruh staf rumah sakit pribadi Su, semua orang ini tidak berguna. Apa kamu juga tidak berguna? Pakai otakmu. Pikirkan dengan baik. Apakah ada rencana pengobatan yang lebih baik? Tuan Hong sudah bilang, kalau tidak bisa menemukan rencana pengobatan yang baik, pergi dari sini. Ya. Nyonya Su. Apakah Anda sudah menemukan cara yang baik? Saya. Rumputnya terlalu lebat. Masalahnya belum tentu dari rumputnya. Bisa jadi masalahnya dari tanahnya. Bolehkah saya menyampaikan pendapat saya? Siapa kamu? Nyonya Su. Kenapa rumah sakit kalian? Sekarang siapa saja bisa masuk. Dia suamiku. Sejak dia menjadi pekerja perawat di rumah sakit kami. Maafkan saya terus terang. Meskipun dia suamimu. Tapi dia hanya seorang perawat kecil. Apakah dia boleh masuk ke sini? Saya ingin memintanya segera keluar. Karena dia mengganggu penilaian saya. Yaitu Dr. Zhang kita. Tapi dia adalah ahli besar dalam sistem medis. Mengapa meragukan kesimpulan Dr. Zhang? Bahkan tidak pernah melihat rekam medis. Tapi di sini bicara omong kosong. Kamu. Keluar dari sini. Seorang perawat kecil yang masuk rumah sakit lewat jalan belakang. Juga berani punya hak di sini. Bicara besar. Dengan penuh percaya diri. Aku juga ingin mendengar. Di mana sebenarnya kesalahanku? Perawat kecil ini. Kalau ada yang ingin dikatakan, silakan langsung saja. Kalau apa yang kamu katakan bisa diterima, berarti aku, Zhang, ini tidak kompeten. Nanti aku lihat bagaimana kamu menyembuhkan. Menantu yang memberontak, jangan lagi memalukan diri. Berani meragukan otoritas Dr. Zhang. Kamu tahu seberapa besar otoritas Dr. Zhang di rumah sakit? Apa kamu tahu? Aku tidak perlu tahu seberapa besar otoritas dia. Aku hanya perlu tahu bahwa diagnosisnya salah. Itu sudah cukup. Salah. Kamu hanya seorang perawat kecil. Bagaimana kamu bisa membedakan yang benar dan yang salah? Segera keluar dari sini. Tak apa-apa. Jika Dr. Shen Zhang ini benar-benar seorang otoritas besar, mengapa dia tidak berani menerima keraguanku? Tuan Ye berani dan bersemangat. Seorang perawat kecil. Berani mempertanyakan saya. Bagus. Biasanya saya membawa beberapa mahasiswa dokter yang magang. Hanya mengangguk setuju. Nona Su. Sepertinya aku harus belajar dari rumah sakit pribadi Su. Dr. Zhang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma seorang perawat kecil. Mungkin bahkan tidak tahu apa itu asam lambung. Sama sekali. Su Yusue. Aku bilang, kenapa kamu masih bengong? Cepat bawa pergi suamiku yang omong kosong ini, yang tidak berguna itu. Bawa keluar dari sini. Cepat hilang dari depan Dr. Zhang. Sekarang juga. Kenapa tanahnya tidak mungkin bermasalah? Kalau diagnosanya benar. Kalau begitu, biarkan dia memberitahuku. Apa yang dia tutupi di bawah tangan kanannya? Ini pasti Dr. Zhang Zisiang, kan? Iya, benar. Itulah dia. Ankang, aku dengar dia pernah salah diagnosa sekali. Kesalahan penilaian. Dia sendiri yang mengangkat ginjal kanannya. Saya juga dengar. Katanya istrinya mengeluh setiap hari. Apakah anak ini benar-benar benar? Dr. Zhang. Bolehkah saya mengungkapkan pendapat saya sekarang? Tentang apa? Berbicara apa? Kamu cuma seorang perawat kecil. Apa yang mau kamu bicarakan denganku? Cepat pergi dari sini. Sekarang aku mau pergi ke rumah Pak Hong. Awalnya aku mau memberi kamu muka. Tapi karena kamu tidak menghargai, jadi jangan salahkan aku. Di depan kita ini adalah Dr. Zhang. Pernah karena salah diagnosa. Secara tidak sengaja, mengangkat ginjal kanannya sendiri.
Kamu hanya seorang perawat kecil. Berbicara sembarangan di sini, berkata omong kosong. Tuan Hong. Jika penyakit Tuan Hong tua itu, kalau orang ini terus menunda, maka benar-benar akan terlambat. Salah diagnosis. Saya memang pernah dengar. Zhang Zixiang pernah salah diagnosis sekali. Apakah salah diagnosis itu membuat dia mengangkat ginjal kanannya sendiri? Dokter Zhang. Hanya salah diagnosis sekali saja, tidak masalah besar. Ada apa takut mengakuinya? Kalau kamu bilang aku memfitnahmu, baiklah, kita sekarang juga di rumah sakit. Langsung periksa saja. Bagaimana menurutmu? Anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Benar-benar pandai berbohong tanpa dasar. Membengkokkan kebenaran. Tuan Hong. Orang seperti ini mengacaukan ketertiban. Kamu masih tidak usir dia. Masih berani membantah. Benar-benar tidak tahu diri kamu ini seorang tabib yang tidak kompeten. Bagaimana kamu menggunakan kata-kata manis untuk menipu Tuan Hong? Kamu yang pandai berkata-kata. Kalau kamu benar-benar punya kemampuan, aku ingin lihat. Bagaimana kamu menyembuhkan Tuan Hong? Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Maksudmu, kondisi pencernaan Tuan Hong sebenarnya sudah bermasalah. Benar sekali. Kamu tampaknya sangat masuk akal. Lalu, kondisi pencernaan Tuan Hong sekarang dalam keadaan apa? Biarkan aku lihat. Menurut penilaian saya rasa pasien panas di luar, dingin di dalam dingin. Dalam tubuh terkumpul hawa dingin. Ting. Hawa dingin membuat matamu buta. Tidak melihat pasien. Sekarang demam tinggi tidak reda. Diam. Ada cara pengobatan yang baik. Kalau begitu, katakan sekarang. Jangan diam-diam berdiri di sini, jangan bergerak. Jangan tiba-tiba muncul dan membuat malu. Tuan Ye. Jadi maksudmu adalah, dingin dari Tuan Lao Hong terkumpul di dalam tubuh. Sehingga menyebabkan lambung dan usus dingin dan diare terus-menerus. Benar. Omong kosong. Kalau begitu, ceritakan tentang demam tinggi pasien. Mengapa tidak menurun? Dingin dan panas tidak bersatu. Energi dingin mengkristal di dalam, memaksa kelembapan dan panas keluar. Pasien secara alami demam tinggi tidak akan turun. Apa yang dia katakan, benar atau tidak, kedengarannya cukup masuk akal. Kamu masih percaya omongannya? Anak itu selalu saja menggunakan kata-kata manis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membujuk kakekku? Setuju kakakku menikah dengannya dan membiarkannya masuk ke keluarga kami. Kalau begitu, itu benar-benar dia yang mengarang cerita. Siapa yang tahu, aku hanya berharap dia tidak akan menyeret keluarga Sukita. Aku jadi marah setiap kali memikirkannya. Diam. Kalau kamu merasa bisa, silakan maju. Kalau tidak bisa, cukup awasi aku dengan baik. Su Yusue. Apa sebenarnya yang kamu minum sampai bisa begitu? Dia sudah seperti ini, kamu masih membelanya. Aku bukan membelanya. Aku percaya dia tidak akan berbohong. Dan dia tidak pernah menipuku. Makanya aku percaya dia. Tuan Hong. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Kata-kata manis bocah ini. Dia cuma seorang perawat yang pakai jalur belakang. Dia tahu apa coba. Aku percaya padanya. Segala konsekuensi aku yang tanggung. Kalian ikut aku. Tuan Ye, silakan. Apakah perutmu terasa dingin? Sakit seperti ditusuk-tusuk. Sakit kepala. Hidung terasa kering. Punggung terasa kaku. Tolong tekan lebih lama. Saat kamu tekan seperti ini, aku merasa jauh lebih nyaman. Bagaimana mungkin? Hanya dengan menekan beberapa kali, jadi mudah. Begitu mudah selesai. Apakah benar-benar salah diagnosis dari Pak Zhang? Dia tidak kompeten. Dua minggu yang lalu, kamu seharusnya pernah flu. Apakah kamu merasa menggigil dan berkeringat dingin? Sakit kepala dan leher, tapi bukan demam. Apakah kamu benar-benar gila? Sepanjang hari, kalau tidak omong sembarangan, kamu bisa mati, kan? Aku suruh kamu pegang pergelangan tangan sekali. Kamu bilang pasien demam. Kalau kamu sentuh pergelangan kakimu, bukankah pasien itu akan lumpuh setengah badan? Diam. Tuan Hong. Kondisi tubuh Tuan Hong. Kamu benar-benar sangat menguasainya. Apakah benar seperti yang dia katakan? Beberapa waktu memang, baru saja sakit ringan. Kakak Ye. Kamu memang benar-benar tabib hebat. Ini saja bisa dilihat. Tuan Hong beberapa waktu lalu, memang baru saja sakit ringan. Hanya flu kecil. Minum obat sedikit langsung sembuh. Saat itu saya tidak terlalu memperhatikan.
Penyakit ini tidak terlalu serius. Saya buatkan resep. Minum obat tradisional saja akan sembuh. Tidak mungkin. Dia hanya seorang perawat kecil. Benar kan? Bagaimana mungkin dia tahu sebanyak itu? Keluarkan orang-orang yang tidak berkepentingan. Keluar semua. Iya. Ada yang datang. Bawa semua ini keluar. Bawa pergi. Lepaskan aku. Aku beritahu kalian. Kalian semua telah ditipu olehnya. Ye Ling Tian. Kalian tunggu saja. Kami akan segera panggil tabib terhebat dari sekte Suanyuan. Tutup mulut dua lalat ini. Untukku. Bagaimana? Kakak kecil ini. Kamu benar-benar tabib hebat. Penyakit anehku ini, banyak orang sudah diobati tapi tidak sembuh. Setelah diminum dan direbus dengan resep obatmu, aku langsung merasa jauh lebih baik. Beberapa waktu lalu, saya merasa seperti jatuh ke dalam lubang es. Lalu tiba-tiba seperti masuk ke dalam tungku api. Sungguh membuat saya sangat menderita. Tuan Hong, Anda sekarang sudah baik-baik saja. Itu bagus, saya dengar Anda di rumah sakit. Hanya sebagai seorang perawat kecil. Benar. Tidak menyangka di dalam rumah sakit Su yang kecil ini. Ternyata tersembunyi. Dokter dengan keahlian medis yang sangat tinggi. Apakah bersedia bekerja di grup kami? Saya akan memberi Anda 300 juta setahun. Dan seluruh kota Zonghai. Semua properti mewah dan mobil-mobil. Bisa kamu pilih sesuka hati. Tuan Hong. Saya tidak membutuhkan semua itu. Saya hanya ingin menghabiskan waktu dengan istri saya dengan baik. Tapi belakangan ini, dia menghadapi beberapa masalah yang sulit. Saya berharap kamu bisa membantu menyelesaikannya. Katakan saja, dengar ini. Tuan Hong. Wanita di samping Anda ini adalah istrinya, Nyonya Su Yusue. Saat ini dia adalah direktur dan ketua rumah sakit pribadi Su. Grup Su sekarang mengalami putus rantai dana. Hutang 6 miliar. Segera bangkrut. Mengerti? Hanya 6 miliar. Bagi grup Hong kami. Bukan apa-apa. Nyonya Su. Budi penyelamatan dari saudara Ye. Aku tidak akan melupakan ini, sebagai ungkapan terima kasih. Grup Hong kami bersedia memberikan pinjaman dana sebesar 10 miliar untuk perputaran dana grup Su. Bagaimana menurutmu? Terima kasih, Tuan Hong. Hong Wu, ambil kontraknya. Segera tanda tangan. Jangan sampai membuat Kakak Ye menunggu terlalu lama. Ya. Kakak Ye. Huang, orang ini di dunia bisnis masih cukup mampu. Semua orang akan memberi sedikit muka. Kalau nanti ada yang perlu dibantu, langsung saja bilang. Saya Hong Jun. Bukan orang yang tidak berterima kasih. Semua orang di grup Hong dengar baik-baik. Apapun yang berhubungan dengan Bro Ye, mulai sekarang menjadi urusan saya sendiri, Hong. Mengerti? Tuan Hong. Terima kasih. Pinjaman 10 miliar ini akan saya lunasi secepatnya. Tidak perlu terburu-buru. Hanya 10 miliar saja. Saya percaya kemampuan Nona Su dan saudara Ye. Yang membuatku paling bahagia hari ini adalah bertemu dengan saudara Ye, seorang teman seperti ini. Tuan Hong, Anda terlalu sopan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Besok saya akan merayakan ulang tahun ke-67. Saya mengundang kepala keluarga dari berbagai keluarga bangsawan. Saudara Ye. Apakah kamu tertarik untuk datang dan bermain sebentar? Kalau begitu, keluarga Ye dari Jin Cheng juga akan datang. Ye Jianfei. Akhirnya kita akan bertemu ya. Sudah lama tidak bertemu. Kami merasa terhormat bisa menghadiri ulang tahun Tuan Hong. Ini adalah kehormatan bagi kami. Kami pasti akan datang tepat waktu. Baik. Tuan Hong. Kondisi kesehatan Anda agak rumit. Saya ini baru saja memanggil tabib hebat dari sekte Xuan Yi datang. Saudara Ye adalah teman saya, Hong. Kalau kamu tidak percaya padanya, saya tidak berani. Hanya saja identitas Tuan Hong sangat istimewa. Kita harus berhati-hati sekarang. Baru saja saya memanggil seorang tabib utama dari sekte Xuan Yi untuk melihat apakah benar atau tidak. Saya Ye Ling Tian telah berpraktek selama puluhan tahun, mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, agar hati saya tenang. Dan saya tidak pernah berbohong. HMPH, Ye Ling Tian. Sekarang kamu panik.
Sekarang ada tabib suci dari Xuan Yimen di sini. Mari lihat bagaimana kamu akan berpura-pura dan berbuat sulap. Oh, tabib suci Xuan Yimen. Orang tua ini hari ini benar-benar bersinar dengan kemuliaan. Tidak hanya mendapatkan teman seperti kakak Ye. Dan juga bertemu dengan tabib dewa dari sekte pengobatan misterius. Cepat pergi memanggilnya. Aku akan segera memanggilnya. Cepat pergi. Ye Lingtian, kamu benar-benar nekat. Bisa menipu Tuan Hong. Tapi kamu bisa menipu tabib hebat dari sekte Xuan Yi. Lihat dia sebentar lagi akan mengungkap semua trikmu. Kamu diberi kesempatan tapi tidak menghargainya. Malahan memilih melawan langsung. Jangan salahkan aku kali ini. Nona Su, kamu tidak perlu khawatir. Aku percaya dengan Brother Ye, keahliannya dalam pengobatan, sungguh ajaib dan mendalam, tidak selalu lebih buruk dibandingkan dengan dewa pengobatan dari sekte Suanyao. Aku percaya pada suamiku. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang ditakdirkan. Memiliki wanita seperti ini di belakangmu, memberikan dukungan yang teguh. Kakak Ye, keberuntunganmu dalam asmara luar biasa. Tuan Hong, tabib hebat dari sekte Xuan Yi telah datang. Man of the Mystical Dr. Sect, Wen Jia, salam hormat kepada Tuan Hong. Kabar angin menyebutkan bahwa dokter dewa dari Man of the Mystical Dr. Sect memiliki penampilan yang gagah, dengan aura yang luar biasa. Kabar itu memang benar adanya. Terima kasih atas pujian Tuan Hong. Pintu. Anak kecil ini cukup punya wawasan. Tidak membongkar identitasku. Dokter hebat. Itu dia, seorang asisten kecil. Berani mengaku sebagai dokter hebat. Omong kosong. Berusaha menggunakan kata-kata bohong. Bohong demi lolos. Ingin menipu agar mendapat perhatian Tuan Hong. Dia kenapa bicara ngawur? Dia asal bicara. Mengambil kesimpulan sembarangan, hanya dengan melihat dengan mata telanjang. Sudah bilang di dalam tubuh Tuan Hong. Udara dingin berkumpul. Tapi di surat sakit jelas tertulis, demam tinggi tidak reda. Apakah ini bukan omong kosong? Kalau begitu, biarkan aku periksa. Bagaimana? Tentu saja bisa. Dengan begitu, kamu bisa membedakan yang benar dan yang salah, agar tidak tertipu dengan rencana bagus mereka. Su Qinglei, aku ingatkan kamu. Jangan sampai kamu mengangkat batu dan memecahkan kakimu sendiri. Jangan sampai menyesal nanti. Sekarang takut, kan? Takut terlambat. Sekarang aku akan menunjukkan padamu, orang yang suka menipu dan menipu. Wajah aslinya terbongkar. Benar-benar tak ada obatnya. Tutup mata. Aku rasa kamu sudah merasa malu, kan? Cepat pikirkan, bagaimana nanti kamu akan menjelaskan. Lakukanlah, Tuan Hong, minta ampunlah. Pasti dia akan ketakutan, sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Dr. Shen Wen, aku rasa dia sudah siap untuk dibongkar rahasianya. Sekarang, Anda sendiri yang memeriksa nadi Tuan Hong. Membongkar penipu ini sampai tuntas. Baik. Tuan Su. Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Apa yang perlu dipikirkan? Ada masalah, kan? Aku yang tanggung jawab. Tuan Hong, permisi. Tidak apa-apa. Hari ini, saya telah menyaksikan keahlian medis saudara Ye. Sungguh membuat saya terkagum-kagum. Sekarang, saya ingin melihat keahlian medis dari Xuan Yimen. Apakah benar seajaib yang diceritakan dalam legenda? Baik, ayo. Bagaimana, dukun hebat? Apakah anak ini sedang mengucapkan omong kosong? Apakah dia sedang berpura-pura menjadi dewa? Dokter Ye yang terhormat, mata emas dan api, keahlian medis yang hebat. Apa yang dia katakan sama sekali tidak salah. Ini tidak mungkin. Dokter Wen, kamu pasti sedang bercanda. Kalau keahliannya hebat, dia tidak akan bekerja di rumah sakit sebagai perawat kecil. Kamu sedang meragukan sekolah pengobatan Xuanku. Apakah begitu? Tidak. Aku mana berani meragukanmu. Semuanya salahku. Berkata sembarangan, mengarang cerita. Hongwu, tangkap badut ini. Keluarkan aku dari sini. Ya. Bawa keluar es. Tuan Hong, aku, pasti mereka berdua yang tahu. Bersama-sama menuduhku. Kamu harus percaya padaku. Aku setia padamu. Tidak pernah menipumu. Menipumu. Kami dari sekte pengobatan Xuan, hanya untuk menghadapi satu orang sepertimu. Perlukah melakukan seperti ini?
Kamu terlalu percaya diri. Coba basuh diri dan lihatlah dirimu sendiri. Pasti kalian berdua saling kenal. Begitu kamu masuk, aku langsung lihat kalian berdua. Mencurigakan banget. Iya, pasti begitu. Kalian berdua, mau menipu aku. Enggak mau menipu Tuan Hong. Aku nggak berani sejauh itu. Tapi kamu, kemampuan membolak-balik kebenaran, memang hebat. Makanya kamu begitu bodoh, sampai bisa bertahan sampai sekarang. Tuan Hong, aku yang salah. Kamu pasti harus memaafkanku. Atas perilakumu yang tidak sopan tadi. Kamu harus meminta maaf kepada Dr. Wen. Dr. Wen, maafkan aku. Aku tidak mampu menerima permintaan maaf yang palsu dan penuh kepalsuan. Kamu mencemarkan nama baik Dr. Ye seperti ini. Yang seharusnya minta maaf adalah dia. Iya, iya, iya. Semua salah saya. Saya tidak seharusnya meragukan dua dokter hebat ini. Itu salah saya. Saya pergi, saya pergi. Maaf tadi, saya benar-benar tidak sengaja. Biarkan orang seperti ini mengganggu ketenangan kalian berdua. Tidak apa-apa. Dr. Wen benar-benar hebat. Hanya dari mata saja sudah bisa melihat kehebatan saudara Ye. Hanya sedikit mengerti saja. Hong Wu, segera keluarkan undangan. Untuk kalian berdua. Ya. Besok adalah ulang tahun ke-67. Tuan Hong. Pada saat itu, jika kalian berdua bisa memberi kehormatan dengan kehadiran kalian, mungkin aku, Hong, benar-benar bisa panjang umur. Tuan Hong. Apa yang Bapak katakan? Bisa bergaul dengan banyak keluarga bangsawan, adalah suatu kebanggaan bagi kami. Kami pasti akan datang tepat waktu. Wen Jie, saat itu. Kamu akan mewakili pintu Xuanyi untuk hadir. Baik, ketua pintu. Apa? Ketua pintu. Tuan Hong tua. Barusan terlalu banyak orang. Saya menyembunyikan beberapa hal. Dr. Ye yang mulia ini adalah pemimpin dari sekte Xuanyi yang saya pimpin. Dan juga orang dengan keahlian medis tertinggi di seluruh sekte Xuanyi. Ternyata saudara Ye adalah pemimpin legendaris sekte Xuanyi. Maafkan saya atas kesalahan tadi. Karena membiarkan beberapa orang yang berantakan, merusak suasana hati kakak Ye. Pertama-tama, aku adalah suami Yuer. Kedua baru sebagai pemimpin sekte Xuanyi. Kakek Hong membantu grup Su dengan tangan terbuka. Sungguh sangat berterima kasih. Tidak perlu. Aku hanya membalas budi. Tidak peduli saudara Ye, apakah kamu ketua Xuanyi Men? Aku akan membantu grup Su melewati masa sulit. Kamu dan aku sama-sama menyembunyikan ini dengan parah. Ternyata kamu adalah ketua misterius Xuanyi Men yang legendaris. Jadi, cincin ini juga milikmu. Gelar kepala pintu Xuanyi membawa saya banyak pengaguman dan hormat. Semua orang mengagumi keahlian medis yang tiada duanya di dunia. Namun yang sama-sama datang adalah kecemburuan dan kebencian. Musuhku terlalu banyak. Apakah kau rela menahan diri dan membiarkan mereka memperlakukanmu seperti itu? Selama bisa melindungimu dengan baik. Cacian lisan seperti ini. Apa artinya? Aku sudah berjanji pada kakek Su untuk melindungimu dengan baik. Ling Tian. Aku tahu. Kamu. Ini adalah legenda. Ketua sekte pengobatan misterius. Sebelum saya pergi, pastikan kamu setuju dengan satu hal. Yaitu, jangan mengungkapkan identitas ketua sekte pengobatan misterius. Karena identitas yang sangat diidamkan ini memberikan kepada Yuer, kepada grup Su, membawa bencana yang menghancurkan. Ling Tian mengerti. Harus mengikuti. Jaga baik-baik. Yuer. Kakek Su. Siapapun kamu sebenarnya, kamu harus janji pada saya satu hal. Katakan saja, selama saya bisa melakukannya, saya akan setuju denganmu. Mulai dari sekarang, dimanapun kamu berada, berapapun musuhmu,
Kalau suatu hari nanti, kamu memutuskan untuk pergi, harap beritahu aku. Aku adalah istrimu. Aku berhak tahu. Baiklah. Baik. Ketua. Bawahan sudah menyelidiki. Saat itu kau diusir dari keluarga Ye. Ada alasan lain. Gadis berusia 17 tahun itu dulu adalah perbuatan Ye Jianfei. Akhirnya semuanya akan terbongkar. Dia menyalahkan semua hal itu padamu. Lalu menyuruh orang untuk membunuhmu. Tapi tidak tahu. Kamu masih hidup. Aku sudah tahu. Lanjutkan. Orang yang menyakitimu dulu. Aku satu persatu menyelesaikannya. Sekarang tinggal Ye Jianfei. Dan orang kepercayaannya. Aku takut membangunkan serigala dari tidur. Jadi aku belum bertindak. Di mana ayahku? Ye Jianfei menggunakan cara tertentu. Setelah mengusirmu dari rumah. Lalu menggunakan hidupmu. Untuk mengancam pamanku. Akhirnya. Merebut posisi kepala keluarga ayah. Dan membunuhnya dengan kejam. Ye Jianfei. Pergi dan periksa untukku. Apakah Ye Jianfei ikut serta pesta ulang tahun Tuan Hong? Bawahan sudah menyelidikinya sejak lama. Besok Ye Jianfei akan mewakili keluarga Ye dari Jin Cheng. Datang ke Zonghai untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Hong. Apakah harus mengatur orang untuk membunuhnya? Tidak perlu terburu-buru. Saya dan keluarga Ye punya hutang yang belum selesai. Dendam ini. Aku harus melapor langsung. Ye Jianfei, Ye Jianfei. Kita jumpa di pesta nanti. Ling Tian. Undangan dari Tuan Hong hilang. Padahal aku jelas meletakkan undangan ini di meja ini. Tak apa. Tuan Lama Hong bukan cuma mengenal undangan saja. Pesta akan segera dimulai. Ayo pergi. Tidak punya undangan. Masih berani menghadiri pesta ulang tahun Tuan Lama Hong. Jangan anggap diri sendiri. Hanya kebetulan menyembuhkan penyakit Tuan Lama Hong. Lalu menganggap diri sendiri istimewa. Iya. Dengar-dengar. Orang penting itu pelupa. Kalau nanti dia benar-benar lupa kamu. Aku malu banget buat kamu. Kalau kalian berdua ngomong terus, hati-hati aku tampar mulutmu sampai hancur. Ye Ling Tian. Jangan kira kamu beruntung. Karena menyembuhkan penyakit Tuan Hong, kamu sudah menganggap dirimu penting. Aku beritahu kamu. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu benar-benar keluar dari keluarga Su. Kalau ada waktu, kamu lebih baik pikirkan bagaimana menggunakan undangan curian untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Tua. Kamu berbohong tanpa malu. Aku tidak akan seperti kamu, melakukan hal-hal kecil seperti mencuri dan menipu. Aku beritahu kamu, pesta ulang tahun Tuan Hong. Aku mau pergi, aku pergi saja. Benar begitu. Aku taruhan kamu nanti. Pasti akan ditahan di luar pintu. Aku lihat. Orang yang ditahan di luar pintu ini. Mungkin kamu, kan? Ye Ling Tian. Kami ini. Tapi yang punya undangan itu adalah tamu Tuan Hong tua. Undangan yang dicuri masih berani dipamerkan. Kalau aku jadi kamu, aku akan diam-diam menyembunyikan undangannya. Lagi pula itu undangan curian. Bukankah harus sangat berhati-hati? Ye Ling Tian, jangan terus-terusan membuka dan menutup mulutmu. Itu memang aku yang mencurinya. Kamu punya buktinya. Orang sepertimu yang suka ngomong sembarangan setiap hari. Kamu. Apa kamu tidak merasa malu? Jangan pedulikan dia, jangan biarkan suasana hati terganggu. Ayo, kita juga akan ikut pesta ulang tahun. Bagaimana kamu tahu? Undangan itu mereka curi. Tuan Hong tidak akan memberikan undangan kepada mereka berdua. Ye Ling Tian. Kenapa mereka begitu membencimu? Kamu tidak membalas. Aku pernah berjanji pada Tuan Su, tidak akan menyakiti mereka. Aku berjanji dan menepati. Zilong. Kau bilang hari ini mereka mungkin menyusup. 2 orang tanpa undangan. Dalam masyarakat ini, campur aduk dan penuh warna. Ada berbagai macam orang. Siapa tahu, mungkin benar-benar ada 1 atau 2 orang yang bisa menyusup masuk. Maaf, mohon tunjukkan undangan. Lau Ye Zihong. Saya Ye Ling Tian. Tanpa sengaja kehilangan undangan. Saya sekarang di pintu pesta. Tuan Ye. Saya akan segera mengirim seseorang ke pintu untuk menjemput Anda. Cepat ke pintu. Jemput Tuan Ye. Baik. Tuan Ye. Maaf atas sambutan yang kurang layak. Tuan Hong. Maaf ya. Tak sengaja kehilangan undangan. Siapa yang begitu berani? Berani mencuri dari grup Hong kami. Memberikan undangan kepada Tuan Ye.
Kalian berdua lagi. Berhenti di situ. Sepertinya Tuan Hong kita tidak mengundang kalian berdua, kan? Petugas keamanan. Bawa mereka berdua keluar dari sini. Tidak, tidak, tidak. Kalian pergi sendiri-sendiri. Semua, silakan. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Lama. Tuan Lama sedang tidak sehat. Pesta ulang tahun ini akan saya pimpin. Silakan. Saya akan membacakan daftar tamu dari keluarga besar dan bangsawan, keluarga Wang dari ibu kota, sepasang Guan Yin Giok, keluarga Song dari Jiangnan, lukisan nama terkenal dinasti Qing satu buah, keluarga Xie dari Zonghai, satu kotak ginseng berusia 100 tahun. Hadiah ulang tahun keluarga Ye dari Jincheng 30 juta. Ye Jianfei. Suami. Hadiah yang mereka berikan sangat berharga. Itu semua barang yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada artinya. Tidak tahu siapa putra dari keluarga mana pria ini. Sangat sombong. Di sini, satu hadiah saja. Jika diletakkan di luar, orang lain akan berebut sampai pusing kepala. Tidak layak disebutkan, Aku bilang, urusan aku, apanya peduli. Kalau nggak mau dengar, pergi aja dari sini. Kamu benar-benar kejam, tunggu saja. Dengar-dengar kemarin ada pemuda yang menyembuhkan penyakit sulit Tuan Hong. Juga nggak tahu benar atau tidak. Benar, saya benar-benar melihatnya sendiri. Oh, kamu melihatnya sendiri. Kalau begitu, seperti apa penampilan pemuda itu? Pemuda itu saya tidak melihatnya. Saya benar-benar melihat kakek itu keluar rumah. Kemarin saya bahkan sengaja mengunjunginya. Satu jarum dari Suan Yuzhen dari sekte pengobatan misterius. Sekte pengobatan misterius. Bahkan sekte pengobatan misterius yang misterius pun muncul. Di mana orang-orang dari sekte pengobatan misterius? Aku benar-benar ingin bertemu mereka. Seperti apa penampilan mereka? Dengar-dengar, Tuan Lau dari Song, beberapa waktu lalu sakit parah di tempat tidur. Menghabiskan 5 miliar untuk membeli jarum batu giok. Orang dari gerbang pengobatan misterius cuek dan acuh tak acuh. Tak disangka hadiah yang begitu berharga langsung diberikan kepada Tuan Hong. Semua, silakan tenang. Jangan panik dan berlebihan. Hari ini, gerbang pengobatan misterius tidak hanya mengirimkan hadiah ucapan selamat, bahkan juga ketua gerbang pengobatan misterius juga hadir di acara ini. Nanti saat semua berinteraksi, jangan ganggu orang ini. Perilaku dan tingkah lakunya selalu aneh. Ketua sekte penyembuh misterius. Apa? Bahkan ketua sekte penyembuh misterius juga datang. Bicaralah pelan-pelan. Kalau sampai kakek dengar, kita bakal kena masalah besar. Tak perlu takut. Ketua Suan Yimen adalah orang yang sangat terhormat. Sekarang ini, pasti sedang duduk di ruang VIP. Betul, betul. Sebenarnya kalian Suan Yimen sudah melakukan apa? Kenapa semua orang takut seperti ini? Aku juga tidak tahu. Bukankah kamu pemimpin Suan Yisek? Masalah seperti ini sudah aku serahkan pada Wen Jie sejak lama. Sekarang dia yang mengurusnya. Halo, saya mau tanya. Apa sebenarnya yang dilakukan pemimpin Suan Yisek? Kenapa semua orang takut seperti ini? Kamu bahkan tidak tahu ini. Kabarnya, pemimpin dari sekte Suani adalah orang yang sangat kejam. Seorang iblis besar yang tak segan membunuh. Siapapun yang menyakitinya, pasti akan menanggung akibatnya. Tapi, aku tahu sebuah rahasia. Rahasia apa? Dengar-dengar, ketua dari Xuan Yimen ini tidak hanya mengendalikan Xuan Yimen saja, bahkan Tian Yimen dari dua aliran Heizi dan Hei Yimen juga dikuasai oleh ketua ini. Jadi, ketua ini bertindak tanpa rasa takut atau ragu. Lakukan apa saja yang dia mau. Tak ada yang bisa menghentikannya. Kau ini, Wen Jie. Rumor seperti ini kau abaikan saja. Sembarangan menyebar, tunggu saja aku pulang. Akan kubuat kau menyesal. Ye Lingtian masih hidup. Aduh. Lau Hong. Aduh, Lau Xie. Kenapa aku nggak nyangka kamu juga datang? Senang bertemu, senang bertemu. Ayo, ayo, silakan duduk. Silakan, silakan. Pas banget hari ini kamu datang. Ada orang yang ingin aku perkenalkan padamu.
Tunggu dulu. Aku masih ada satu permintaan penting. Permintaan apa? Ah, jangan tanya. Akhir-akhir ini setiap malam, punggungku sakit sekali. Bahkan saat berbaring atau bersandar sakitnya sama saja. Sekarang aku tidur dengan posisi tengkurap. Penyakit ini benar-benar menyiksa saya. Saya dengar ini. Jarum Xuanyu dari Sekte Xuanyi ada di tempatmu. Bolehkah aku meminjamnya? Penyakitmu ini. Sebenarnya tidak perlu jarum Xuanyu. Ayo, aku kenalkan seseorang untukmu. Aku jamin, obatnya pasti menyembuhkan penyakitmu. Siapa itu? Dia seorang tabib hebat. Beberapa hari lalu aku kena penyakit sulit. Semua dokter terkenal di Zonghai tak bisa mengobatinya. Tapi dia, dengan satu ramuan obat tradisional, setelah meminumnya, penyakitku sembuh. Seampuh itu ya? Tentu saja. Siapa orang ini? Punya kemampuan sebesar ini. Tuan Ye, silakan. Aku akan memperkenalkanmu. Ini adalah Tuan Ye Lingtian. Apakah Pak Hong bisa? Dia. Pengobatan Tiongkok itu semua berdasarkan pengalaman. Anak muda seumuran ini. Sekilas saja sudah terlihat. Belum banyak menangani penyakit. Dia bisa ya? Jangan sampai kamu menipu saya. Memang, dia masih muda. Bisa nggak ya? Dukun hebat mana ada yang begitu muda? Nenek Hong. Kamu jangan main-main dengan kami, ya? Iya, benar. Kalau dia begitu muda masuk rumah sakit. Takutnya dia sulit jadi magang, kan? Aku yakin Nenek Hong pasti. Saya telah ditipu oleh anak kecil ini. Dia tadi dengan percaya diri berkata, bahwa barang yang kami berikan, adalah sesuatu yang tak berharga. Kau bilang orang seperti itu. Bisa dipercaya. Iya, Tuan Hong. Kau baru saja sembuh dari sakit, kan? Jangan sampai bertemu dengan orang yang suamiku dan berbohong di mana-mana. Kalau begitu, maksud kalian adalah... Apakah maksud kalian? Bahwa aku, Hong, ini buta, tidak bisa membedakan orang. Benar tidak? Semua diam saja. Apakah maksudnya Tuan Hong? Dengan hal seperti ini, tidak akan bisa menipu semua orang. Bro Ye, datanglah. Bantu saya lihat teman lama ini. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Hong. Berpura-pura. Kamu sejak kecil besar di keluarga Ye. Apakah kamu benar-benar paham ilmu kedokteran? Bukankah aku sudah sangat jelas? Aku ingin lihat kamu bermain apa trik. Apa yang terjadi? Apakah orang ini benar-benar dokter? HMPH, cuma pura-pura aja. Aku nanti lihat di akhirnya bagaimana. Orang ini kenapa kelihatannya begitu familiar? Apakah aku pernah melihatnya di mana? Saudara Ye, apa sebenarnya penyakit yang saya derita ini? Di otak Anda. Tumbuh tumor ganas. Omong kosong. Orang lain sakit punggung, Anda sentuh tangannya. Sekarang malah bilang di otak. Tumbuh tumor. Kamu ini omong sembarangan, kan? Ayo semua, nilai ini baik-baik. Kamu bilang Tuan Hong. Apakah dia ditipu oleh bocah ini? Ayo, kamu coba. Kalau kamu yakin bisa, silakan coba. Kalau tidak bisa, jangan ganggu saya di sini. Kalau aku punya kemampuan tabib sakti ini, masih butuh kamu. Kalau begitu, coba bilang, sebenarnya kakek sakit apa? Kamu tuli ya? Barusan aku bilang kakek Xie. Kamu tidak dengar. Lagi-lagi. Aku rasa kamu nggak punya alasan lagi. Tumor yang tumbuh menekan sistem saraf pusat. Lalu punggungmu membungkuk. Ini kan cuma bikin orang lain tertawa. Berani-beraninya kamu pukul aku. Aku nggak sedang mood buat peduli sama kamu. Lau Hong. Pinjam jarum Xuanyu milikmu, ya. Hongwu mengambil jarum. Iya. Mereka bilang apakah itu benar atau palsu. Rasanya seperti yang asli. Kita sebaiknya jangan bicara. Takut menimbulkan masalah. Kalau benar-benar kamu yang menebak dengan benar. Aku rela dipukul 1 kali. Kalau kamu bercanda denganku. Lihat saja nanti aku tampar mulutmu sampai babak belur. Pak Hong ini agak berisik. Memang agak berisik. Seseorang, usir dia keluar dari sini. Pak Hong, saya. Keluarga Song setiap tahun memberikan puluhan miliar untuk grup Hong. Kamu hanya karena orang luar yang sepele ini. Mau mengusir aku keluar. Membuat saudara Ye tidak senang. Sama saja membuat aku tidak senang. Orang-orang, usir dia keluar untukku. Kalau kamu tidak mengusir dia, maka kamu yang harus mengusir aku, Hong Jun. Aku rasa kamu memang sudah tua. Dia akan menipumu. Diam, aku tidak ingin kalian keluarga Song.
Satu persatu mengalami kecelakaan. Berpikir sebelum berbicara. Kamu, pergi dari sini. Lengan jarum dari Tuan sudah dibawa. Saudara Ye. Ayo mulai cepat. Pak Xie, kita akan mulai sekarang. Pak Xie, Anda tidak perlu tegang. Jarum Xuan Yu ini telah diasah dari besi hitam selama 6 tahun. Jarumnya ramping dengan ketebalan yang sama di atas dan bawah, sehingga sangat sedikit merangsang kulit. Jadi tidak akan terlalu sakit. Silakan duduk dengan nyaman. Ini benar-benar tertusuk. Tidak menyangka anak ini cukup lihai. Cepat ambil piring kosong. Tuan Ye. Ayah. Aku merasa jauh lebih nyaman sekarang. Ini benar-benar efektif. Tumor di otak Tuan Xie telah saya bersihkan sepenuhnya dengan jarum Xuan Yu. Sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih, Saudara Ye, karena telah menyelamatkan saya dari penderitaan penyakit ini. Nama Dokter Ye memang pantas mendapat pujian. Ayah. Kali ini punggungmu akhirnya tidak membungkuk lagi. Akhirnya bisa berdiri tegak. Tumor itu menekan sistem saraf pusat. Sirkulasi darah di punggung perlahan-lahan terhambat. Tulang dan sendi juga kehilangan fungsi karena sirkulasi darah, sehingga menyebabkan beban pada tubuh semakin berat. Semakin berat. Punggung juga semakin membungkuk. Sekarang tumor sudah hilang. Punggung bisa tegak lagi. Ternyata begitu. Cara pengobatan Dokter Ye memang hebat. Memang layak disebut Dokter Ye. HMPH, pura-pura aja. Ye Lingtian. Berapa tahun tidak bertemu? Kau sudah belajar banyak ilmu kungfu yang tidak benar ya? Untung kau muncul di pesta kali ini. Kalau tidak, aku hampir saja mengira kau sudah meninggal sejak lama. Tabib Ye. Budi baik menyelamatkan nyawa ini. Aku pasti tidak akan pernah melupakannya. Aku punya rumah di Kota Emas, rumah sakit seluas 100.000 meter persegi. Asalkan Anda mau, saya bisa segera mengalihkannya atas nama Anda. Dan Dokter Ye. Asalkan Anda butuh apapun di masa depan, saya akan siap menghadapi segala bahaya. Tidak akan mengeluh sedikit pun. Ambisi saya bukan di sini. Kali ini aku kembali untuk menyelesaikan keinginan lama di hatiku. Aku sebenarnya adalah anak dari keluarga Ye di ibu kota, anak dari Xie Yanfei, namun difitnah oleh Ye Jianfei dan diusir dari keluarga Ye. Kali ini aku kembali untuk mengambil kembali apa yang hilang dariku. Bawa kembali. Bukan barang saya. Saya tidak mau sepeser pun. Kakak Ye, niatmu baik. Kalau nanti ada yang bisa saya bantu, katakan saja langsung. Selama bisa membantu Kakak Ye, saya, Xie Lingpeng, hingga nyawa terakhir ini aku rela untuk membantu Bro Ye menghabisi Ye Jianfei. Sepertinya dia juga hadir di rapat kali ini. Benarkah? Iya, tadi aku sempat melihatnya. Sekarang kok hilang? HMPH, anggap saja dia pergi lebih dulu. Kalau tidak, aku akan menyinggung perasaan mereka. Aku berterima kasih kepada penyelamat Suo Lingpeng. Aku akan membuatnya ke keluarga Ye. Tidak bisa lari dari tanggung jawab. Ternyata dewa pengobatan Ye adalah Ye Lingtian yang diusir dari keluarga Ye dulu. Ye Jianfei ini terlalu kejam. Cara merebut posisi kepala keluarga Ye dulu. Sungguh kejam. Kalau mundur lebih awal, pasti akan dihajar. Dukun Ye. Tuan Xie di Jincheng juga cukup berpengaruh. Memiliki ribuan saudara di bawahnya. Asal kamu memberitahu saja, dendam keluarga Ye dulu. Aku yang akan balas untukmu. Dokter Ye. Keluarga Wang kami, di Jin City juga bukan orang sembarangan. Keluarga Ye di bidang keuangan, menghasilkan pendapatan miliaran setiap tahun. Semua berkat keluarga Wang kami. Asal Anda perintahkan saja, saya akan segera memutus hubungan dengan keluarga Ye. Semua urusan bisnis. Dokter Ye, keluarga Li kami baru saja akan menandatangani kontrak senilai 5 miliar dengan keluarga Ye. Saya sekarang langsung menghentikan kerja sama dengannya. Saya menghargai niat baik kalian semua. Balas dendam ini harus saya lakukan sendiri. Saya sudah tahu siapa dia. Dia adalah kepala dari gerbang pengobatan misterius. Tak heran keahlian medisnya begitu hebat. Apa kepala gerbang pengobatan misterius? Dewa pengobatan Ye. Ayah saya sudah tua dan terkena penyakit Alzheimer, gila dan bingung. Bahkan saya sebagai anaknya, sampai tidak dikenali lagi. Kalau bukan karena bantuan Anda,
Ayahku tidak akan hidup sampai sekarang. Budi baik Anda yang besar. Aku, Santianing, tidak akan pernah melupakannya sampai mati. Aku akan segera kembali untuk membalas dendam untukmu dan keluarga Ye. Ketua, Nyonya telah diculik oleh Ye Jian. Apa? Kapan kejadian ini? Baru saja tadi. Dia lari sangat cepat. Orang dari sekte Xuanyi sedang mengejar dengan sepenuh hati. Kamu ini apa maksudnya? Bisa dilakukan di depan mata orang. Mengancam UR dan membawanya pergi. Bawahan saya tertidur sebentar. Mohon maaf, Tuan Pintu. Akan kutangani nanti. Aku rasa Ye Jianfei ini benar-benar sudah muak. Bahkan berani menyentuh wanita dari Dr. Ye. Hongwu. Bawa 40.000 saudaramu. Serahkan pada saya seluruh kekayaan keluarga Ye. Di Jincheng. Dibuat tidak bisa ditembus. Saya ingin membuat keluarga Ye tidak bisa bahkan mengeluarkan seekor lalat pun. Benar. Tabib Ye. Aku akan segera memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Tabib Ye, cepatlah selamatkan Nyonya Ye. Dan proyek senilai 50 miliar milik keluarga Ye. Keluarga Li juga tidak menginginkannya lagi. Terima kasih, Tuan Hong. Waktu sangat mendesak. Aku pergi dulu. Baik. Aku akan mengirim perintah ke seluruh kota untuk mencari Ye Jianfei. Pintu Tianyi menunggu. Mengirim semua anggota Pintu Tianyi. Cari seluruh Zonghai untukku. Temukan keberadaan UR. Ya, Pintu Xuanyi sedang menjaga gerbang pengobatan misterius bertanggung jawab mencari seluruh Zonghai. Gedung besar yang belum selesai dibangun. Intinya, tempat yang bisa menyembunyikan orang. Berikan aku satu tempat yang benar-benar aman. Itu adalah gerbang berbaju hitam. Ya, mengumpulkan semua hacker dari gerbang berbaju hitam. Membajak sistem transportasi Zonghai. Aku harus menemukan semua jadwal Ye Jianfei. Baik, Ye Jianfei, Ye Jianfei. Jalan ke surga ada, tapi kau tak mau melangkah. Pintu neraka tertutup, tapi kau malah menerobos. Baik, ini semua karena pilihanmu sendiri. Pergi dan lakukan. Su Yusue. Jangan salahkan aku. Siapa suruh kamu jadi wanita Ye Lingtian? Orang-orang di sekitar Ye Lingtian semua harus mati. Kamu pasti akan menyesal. Hahaha. Aku menyesal. Aku menyesal 3 tahun yang lalu. Tidak melihat secara langsung dia meninggal. Jika tidak, dia akan dibiarkan tumbuh dan berkembang. Anak kecil ini menyembunyikan sesuatu cukup dalam hari ini. Baru hari ini aku menyadarinya. Kamu benar-benar binatang. Bahkan membunuh kakak kandung sendiri. Lalu mengkhianati keponakannya sendiri. Sialan, kamu benar-benar binatang. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Apa yang aku inginkan? Dengan cara apapun. Aku akan mendapatkannya. Sekarang yang harus kau pikirkan adalah dirimu sendiri. Kau kira Ye Lingtian akan datang menyelamatkanmu? Dia pasti akan datang. Hahaha. Lawan, tuan rumah, baru saja menerima kabar. Semua keluarga kaya yang bekerja sama dengan keluarga Ye, semuanya menghentikan kerjasama, mencabut kontrak, nilai pasar perusahaan, menghilang lebih dari 30 miliar dalam 3 jam. Apa? Sebenarnya apa yang terjadi di luar sana? Bawahan juga tidak tahu. Bawahan hanya tahu di luar sedang beredar kabar. Keluarga Ye kita telah membuat marah. Orang besar yang tidak bisa dilawan. Sialan, 3 jam saja sudah hilang. Lebih dari 300 miliar. Kalian malah bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Sialan, aku butuh kalian ini. Ada gunanya apa? Segera cari tahu. Iya. Tidak perlu dicari lagi. Aku yang lakukan. Ye Lingtian. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Aku tidak hanya tahu bahwa kamu di sini. Aku juga tahu bahwa 3 tahun yang lalu, ayahku meninggal karena kamu. Harus bersabar sampai saatnya bisa mengalahkanmu. Lalu muncul. Sekarang keinginan akhirnya akan terwujud. Kamu membuat ayahku meninggal dunia. Membuat keluarga Ye yang sejati hancur berkeping-keping. Kamu menyebabkan aku mengalami kekusutan hati. Kalah telak di bawah petir ilahi Taijing. Semua ini. Semua karena ulahmu. Semua ini harus kamu bayar. Hahaha. Lingtian. Akhirnya Ye Lingtian datang ke sini. Kupikir kamu hanya akan menjadi seekor kura-kura penakut. Aku sangat ingin menyaksikan kematianmu. Keluarga Ye telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tapi tak disangka, malah melahirkan sesuatu yang tidak manusiawi sepertimu. Litin, dulu kamu sendiri seperti apa? Bukankah kamu sendiri tahu? Harinya cuma makan, minum, berjudi, tidak melakukan apa-apa. Bapak tua itu bahkan ingin menyerahkan seluruh keluarga Ye padamu. Mengapa aku harus berusaha keras? Kenapa bapak tua itu
Hanya sedikit yang tidak menyukaiku. Kenapa? Karena orang tua itu pandai menilai orang. Sudah lama tahu kamu ini serigala berbulu domba. Hahaha. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku kenapa tidak bisa bergerak? Ah, maaf. Aku terlambat. Bakar. Masih punya sedikit hati nurani. Tahu cara menyediakan hio. Bagaimanapun juga, kita tetap saudara kandung. Aku tidak sampai sedingin dan sekejam itu. Saudara kandung. Kamu pantas mengucapkan 3 kata itu. Bagaimana dengan keluarga yang lain? Seharusnya mereka semua sudah keluar. Biasanya selain makan, minum, dan bersenang-senang, tidak ada hal lain. Sebuah keluarga bangsawan yang megah. Lihat bagaimana kamu mengelolanya. Atau di hadapan leluhur. Membacakan surat pengalihan saham. Dengan baik-baik. Ketua grup Y, Ye Jianfei. Karena alasan pribadi, mengalihkan seluruh saham grup Y. Tanpa syarat kepada Ye Lingtian. Sudah selesai membaca. Tuan Ye, silakan tanda tangan. Wen Jie mengantar tamu. Ya. Tuan Ye, silakan. Wen Jie, tolong siapkan sebuah cincin untukku sebentar. Aku ingin melamar UR. Baik. Ye Lingtian, dulu aku benar-benar buta. Aku tidak tahu. Kau adalah pemimpin Xuan Yimen. Aku bahkan memarahimu dengan kasar. Maafkan aku. Tolong lepaskan aku, ya, kakak ipar. Dulu aku yang salah. Aku bahkan mengejekmukmu dengan sinis. Aku pantas, aku pantas. Lingtian. Dulu aku bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku bahkan tidak tahu. Kamu punya kemampuan sebesar ini. Ah iya. Mulai sekarang semua urusan keluarga Su. Aku tidak akan ikut campur lagi. Semua akan diputuskan oleh Yusue. Bisakah kamu memaafkan paman? Aku sudah berjanji pada kakek Su, tidak akan menyakitimu lagi. Asalkan kalian dengar kata istri saya di masa depan, saya tidak akan menyakiti kalian. Mulai sekarang, saya dan Yuer akan pindah keluar rumah, kembali ke kota Jing, keluarga Ye. Kelompok Su tetap di bawah pengelolaan Yuer. Kalian tidak boleh ikut campur. Setiap bulan Yuer akan dikirimkan uang saku ke kartu kalian. Jangan ganggu hidupku. Selain itu, rumah ini milik kalian. Kita pergi. Karena kalian berdua dimanjakan. Ini kesempatan yang sangat baik, tidak dimanfaatkan. Saatnya menegur sikap kalian. Masih ada kamu, Zilong, orang yang tidak mampu berhasil, malah membuat masalah. Sama-sama berusia lebih dari 20 tahun. Kamu sudah membuat wajahku malu. Ah. UR. Ini nanti akan menjadi rumah kita. Di sini adalah tempat kamu tinggal waktu kecil. Iya. UR. Sebelumnya kita hanya punya nama tanpa status. Aku merasa bersalah padamu. Sekarang aku akan membuatmu benar-benar menjadi istriku, Ye Lingtian. Menikahlah denganku, UR. Aku akan memberimu pernikahan yang sempurna, agar kamu menjadi pengantin perempuan paling bahagia di dunia. Bukankah kita sudah menikah sebelumnya? Pernikahan yang lalu, tidak ada yang menyaksikan. Aku ingin mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kamu. Aku pernah bilang, saat waktunya tepat, aku akan memberimu sebuah cincin berlian yang asli, dan mengadakan pesta pernikahan yang besar. Sekarang, akhirnya tidak ada yang mengganggu kita lagi. Marilah kita menikah.